Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Halo semuanya, balik lagi bareng kita berdua. Kenalin, nama aku Dimas Aning Hadeno dengan NIM F1B023024. Dan saya Vincentius Damar Arkadania Suara dengan NIM F1B023137. Dan ada teman kita di balik layar, Haris Riyadi dengan NIM F1B023018. Oke, di sini kita akan membahas tentang kesehatan ya, Mas Dimas, yang kita lebih merujuknya tuh ke diabetes. Mungkin yang bisa kita lihat sekarang ya, diabetes tuh mungkin udah sangat ini apa ya, banyak ya untuk di kalangan anak muda sekarang ya. Mungkin ya bisa dilihat ya teman-teman, kayak dari pola hidupnya sekarang juga anak gadget ya dibilangnya ya, Sudah tidak sehat ya. tidak sehat ya. Bisa dilihat contohnya dari kayak makanan, kayak junk food, terusan kayak minuman yang bersoda yang manis-manis, terusan kayak kalau yang cewek-cewek mungkin ya seblak ya. Dan dulu kan anak-anak Gen Z sekarang tuh lebih suka memilih minuman manis daripada minum air putih. Susah tuh biasanya kalau dibilangin suruh minum air putih, susah. Biasanya lebih milih minuman yang manis-manis atau yang bersoda. Betul banget. Nah, dan juga mungkin ini ya Mas Milas, anak-anak Gen Z sekarang tuh susah juga kalau disuruh olahraga. Betul banget itu. Mereka lebih sering suka di rumah ngabisin waktunya buat main HP, scroll TikTok, Instagram, dan lain-lain ya, daripada melakukan olahraga. Yang mana terkadang dalam olahraga juga sebenarnya nggak butuh waktu yang lama juga kan. 15 menit, 10 menit pun itu sebenarnya sudah cukup. Kayak seminggu 3 kali mungkin ya. Itu 10 menit pun itu udah cukup, udah sangat cukup sebenarnya. Yang penting ada aktivitas yang kita lakukan untuk membakar Ya, kalori atau lemak yang ada dalam tubuh kita, kita. daripada kita hanya rebahan aja nggak produktif. Lebih baik diselingi dengan olahraga. Nah, selain fokus kita yang ke diabetes ini di kalangan anak muda zaman sekarang atau Gen Z zaman sekarang, olahraga tentunya penting juga, bukan hanya untuk penyakit-penyakit seperti diabetes. Bisa buat seperti yang lain buat kesehatan. Sebenarnya olahraga juga nggak harus mahal-mahal teman-teman, bisa dilakukan dengan yang murah-murah ya sebenarnya. Kayak kita harus nggak perlu ngeluarin uang, kita tinggal jogging saja. Betul. Tinggal mungkin kayak kalau yang di komplek mungkin tinggal muterin komplek berapa putaran, itu udah termasuknya udah bagus banget itu buat kesehatan. Kalau teman-teman juga mau misalnya mencari teman, karena kita juga anak unsut, bisa ke Gor Susilo di luar, nggak bayar juga, bisa sosialisasi ketemu orang lain. Ataupun teman-teman misalnya olahraga tapi nggak mau keluar rumah, bisa dengan push up, sit up. Ya mungkin kalau teman-teman pengen yang lebih atau ada uang lebih, mungkin bisa member gym. Itu Betul bisa banget. Itu mungkin kalau yang udah mulai suka olahraga ya, biasanya kalau yang udah mulai pada nge-gym. Nah itu Mungkin juga banyak yang beralasan kayak udah capek nih sama kuliah jadi malas olahraga. Balik lagi sebenarnya kan Sabtu Minggu nih bisa nih weekend, kan nggak ada salahnya meluangkan waktu di pagi hari, nanti malamnya bisa buat kegiatan yang lain atau kayak istirahat. Mungkin kebanyakan pun ya kalau mahasiswa sekarang ya, mungkin alasannya kayak banyak tugas lah. Betul. Pulangnya udah sore. Betul banget tuh. Biasanya atau banyak rapat atau banyak yang lain-lain lah, himpunan. Mungkin dari situlah anak-anak mahasiswa mungkin kayak udahlah capek deh, setelah pulang dari situ langsung tidur. Tapi mungkin bila baiknya ya mungkin kalau ada setelah di siang hari atau di sore hari sebelum kayak misal rapat di malam, itu bisa lah kayak olahraga kecil kayak push up, sit up, itu juga sudah bagus lah untuk kesehatan, buat jaga kesehatan. Atau mungkin kalau yang member gym biasanya tuh kayak di sela-sela waktu pergantian jam tuh, kayak teman saya juga ada yang seperti itu, di sela-sela pergantian jam dia nge-gym, setelah itu baru berangkat lagi. Kenapa kita juga buat video seperti ini, selain untuk tugas juga, ini juga bisa untuk menginspirasi teman-teman semuanya nih untuk rajin berolahraga dan menjaga kesehatannya. Karena apa? Kita lihat sekarang aja deh di kita banyak yang kadang-kadang badannya sudah terlalu besar kayak obesitas. Yaitu salah satunya juga karena kurangnya olahraga dan menjaga kesehatan. Nah, itu juga
juga berguna nantinya juga bukan untuk orang lain. Kalau olahraga berguna untuk diri kita sendiri di masa depan. Untuk tua nanti lah, kayak sekarang kita menjaga diri hitungannya kita menabung buat diri kita sendiri di masa depan lah, masa tua nanti, agar ya kita tidak menumpuk penyakit di masa muda ini gitu teman-teman. Itu kan berguna juga buat kesehatan kita, buat tubuh kita, kan nggak ada ruginya juga lah ya kalau kita berolahraga, agar kita juga nanti tua juga nggak nyusahin orang lain juga, masih bisa beraktivitas juga di umur mungkin nanti yang bertambah masih kuat untuk ngangkat-ngangkat atau segala macam dengan olahraga yang dimulai dari masa muda sekarang ini. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin janganlah terlalu bermalas-malasan untuk menjaga kesehatan, olahraga. Bisa juga dibarengi dengan check up ke dokter untuk memastikan kesehatan yang ada di tubuh kita, apakah fungsi-fungsi masih berjalan dengan baik ya. Dan juga mungkin ya untuk teman-teman Gen Z ya, kayak mungkin bisa dikurangi tuh makan makanan junk food, minuman yang instan yang manis-manis Betul tuh. banget. Terus kan kayak mungkin kalau cewek-cewek bisa lah dikurangin makan seblaknya lah, sebulan sekali atau sebulan 3 kali itu. Karena bisa dilihat kan seblak itu di berita kemarin ada berapa tuh yang terkena penyakit tuh karena terlalu sering mengonsumsi seblak gitu teman-teman. Balik lagi itu juga karena bumbu-bumbunya teman-teman. Jadi boleh makan, cuman harus tahu batasannya. Itu pun dengan minum minuman manis boleh, tidak ada yang melarang sama sekali, cuman harus balik lagi ingat diri kita sendiri, harus membatasi, harus bisa menjaga diri. Balik lagi ke diri kita sendiri yang menjaga. Ya betul teman-teman. Mungkin dari situlah ya kita mulai harus sadar menjaga diri sendiri lah. Awal dengan menjaga diri sendiri, baru setelah itu kita bolehlah kayak mengasih tahu teman kita, janganlah terlalu banyak mengonsumsi gula terlalu banyak. Itu kan salah satu titik awal untuk munculnya diabetes teman-teman. Karena kalau terkena kan yang rugi juga diri kita sendiri dan orang tua kita. Teman kan tidak terlalu, makanya kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita. Dan kita juga membuat ini untuk jadi inspirasi buat diri kita sendiri juga, ataupun orang lain yang melihat video ini, bahwa menjaga kesehatan itu penting banget loh teman-teman untuk sekarang ini. Karena contohnya sudah banyak kasus. Jadi sayangilah diri kalian ya selagi masih muda. Mungkin sekian aja ya video yang bisa sampaikan dari kita tentang inspirasi kenapa sih kita harus menjaga kesehatan kita dan rajin berolahraga. Mungkin sekian video dari kami. Terima kasih.